Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan topik Foundation of Planning, chapter 4, Management the Essential, Robin Coulter, Jason Joe and Ward. Nah, pentingnya perencanaan di perusahaan. Yang pertama itu adalah menyediakan arah dan tujuan jelas bagi seluruh unit kerja. Yang kedua itu membantu alokasi sumber daya, tenaga kerja, modal, bahan baku secara efektif. Lalu meminimalkan risiko dan ketidakpastian dalam menghadapi persaingan pasar menjadi dasar dalam pengambil keputusan manajerial dan memastikan sinkronisasi antar divisi sehingga proses berjalan terpadu. Dan yang terakhir adalah mendorong efisiensi biaya dan meningkatkan produktivitas. Lalu tujuan utama perencanaan dalam perusahaan adalah yang pertama untuk menentukan arah dan prioritas perusahaan. Lalu yang kedua adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga mengurangi ketidakpastian melalui antisipasi risiko. Yang keempat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis. Dan yang kelima menyediakan dasar untuk koordinasi antar divisi. Dan yang terakhir adalah untuk mendorong efisiensi biaya serta meningkatkan produktivitas. Lalu kalau di perusahaan saya ini jenis perencanaannya itu ada 3. Yang pertama itu ada strategic planning. Ya, itu adalah plan yang digunakan untuk menentukan arah jangka panjang perusahaannya nih mau seperti apa. Lalu untuk yang kedua itu ada tactical planning. Planning ini digunakan untuk rencana tahunan untuk divisi perusahaan produksi, pemasaran dan distribusi. Lalu yang terakhir adalah operational planning. Ini digunakan untuk perencanaan harian atau mingguan terkait dengan produksi, logistik dan persediaan. Lalu untuk yang pertanyaan arahan pertama yang dari Pak Rudi, yaitu yang jelaskan dan berikan contoh apa yang dilakukan perusahaan untuk setiap kotak yang ada 8 kotak. Yang pertama ada strategik. Strategik ini adalah rencana jangka panjang yang berfokus pada arah perusahaan secara keseluruhan. Contohnya di OT Group ini mereka menetapkan visi untuk memperluas pasar minuman kesehatan ke Asia Tenggara dalam 5 tahun ke depan. Lalu yang kedua ada operasional. Itu adalah rencana jangka pendek yang lebih teknis dan rinci untuk mendukung strategi. Contohnya di perusahaan kami yaitu untuk menyusun jadwal produksi mingguan untuk teh gelas agar sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga adalah long term. Long term ini adalah rencana dengan jangka waktu lebih dari 3 sampai 5 tahun. Contohnya adalah investasi dalam pembangunan pabrik baru di Jawa Tengah untuk mendukung kapasitas produksi jangka panjang. Lalu yang keempat ada short term, itu adalah rencana dengan horizon waktu bulanan atau tahunan. Contohnya itu menetapkan target penjualan bulanan untuk produk UC 1000 di wilayah Jabodetabek. Lalu ada directional, itu adalah rencana yang bersifat umum, fleksibel, dan memberikan arah tanpa detail ketat. Contohnya, meningkatkan kesadaran merek pada kalangan anak muda melalui kampanye kreatif. Lalu yang keenam ada spesifik, itu adalah rencana yang terukur jelas dan terdefinisi dengan detail. Contohnya di OT itu kami mengalokasikan dana sebanyak 10 miliar untuk iklan UC 1000 di TV nasional selama kuartal pertama tahun 2025. Lalu yang ketujuh ada single use, itu adalah rencana yang hanya digunakan sekali untuk tujuan tertentu. Contohnya, meluncurkan kampanye promosi khusus untuk ulang tahun ke-75 perusahaan. Dan yang terakhir adalah standing. Itu adalah rencana berulang yang dipakai secara rutin dalam aktivitas operasional. Contohnya, prosedur tetap atau SOP, pengendalian kualitas minuman botol sebelum didistribusikan. Lalu untuk yang pertanyaan arahan kedua, itu ada
itu ada dua pendekatan dalam penentuan goal setting, yaitu goal setting dan manajemen by objectives atau MBO. Jelaskan dan berikan contohnya di perusahaan Anda. Di perusahaan ini saya ambil contoh di perusahaan saya, yaitu OT Group. Untuk pendekatan goal setting di OT Group itu itu adalah penetapan tujuan langsung oleh manajemen dan bersifat spesifik, terukur, dan menantang. Contohnya itu adalah target peningkatan penjualan teh gelas 15% dalam 1 tahun. Jadi mereka itu harus mencapai target dalam 1 tahun. Kalau tidak, pasti dipertanyakan oleh manajemennya kenapa tidak bisa mencapai target. Lalu yang kedua adalah manajemen by objectives atau MBO. Itu adalah penetapan tujuan bersama antar manajer dan karyawan, lalu diturunkan ke divisi dan individu melalui KPI. Contohnya, ekspansi UC 1000 dengan KPI yang disepakati lintas divisi. Lalu untuk yang pertanyaan ketiga, yaitu adalah jelaskan dan berikan contoh yang dilakukan perusahaan di OT Group untuk 2 poin ini. Satu, in an uncertain environment, manager shall develop a plan that are specific but flexible. Lalu yang kedua ada manager need to recognize that planning is an ongoing process. Yang pertama itu dalam lingkup bisnis yang penuh dengan ketidakpastian, misalnya ada perubahan tren pasar, fluktuasi harga bahan, atau kebijakan pemerintah, itu perusahaan harus membuat rencana atau planning yang jelas. Namun perusahaan tetap bisa disesuaikan. Contohnya di OT Group ini kita menetapkan target penjualan produk teh gelas dengan angka kuantitatif yang spesifik setiap kuartal. Namun strategi distribusinya dibuat fleksibel. Bila pasar tradisional melemah, perusahaan dapat segera mengalihkan fokus ke modern trade, yaitu minimarket, supermarket, atau meningkatkan penjualan online. Lalu yang kedua itu yang manager need to recognize the planning is an ongoing process. Itu adalah perencanaan, bukan aktivitas sekali jadi, tapi perlu ditinjau, dievaluasi, dan disesuaikan terus-menerus. Contohnya di perusahaan OT Group ini, divisi supply chain OT Group melakukan evaluasi perencanaan produk setiap bulan. Misalnya, jika permintaan UC 1000 meningkat tajam saat musim flu, maka perusahaan harus menambah kapasitas produksi dengan menyesuaikan jadwal kerja, mesin, dan pemasok bahan baku. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih.